cuaca yang tiba-tiba. Itu identik dengan banyak penyakit. Sering sekali terjadi. Penyerta dari musim pancaroba seperti ini. Telur, nyamuk. Ih, luar biasa ini. Ya udah kalang kabut itu. Mereknya Aduh. sembarang. Sembarang merek. Kapan harus dibawa ke rumah sakit? Justru anaknya tidur itu yang bahaya. Kasih apa sih? Selamat pagi Sobat Prima, bertemu kembali dengan saya Evi dalam podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Di depan saya ini sudah hadir Dr. Woro Nugroho sebagai narasumber kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Evi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi perjalanan ke sini hujan enggak dok? Mendung. Mendung. Di tempat saya ini hujan deras dok, nggak karu-karuan. Ini cuaca lagi ekstrim ya dok. Betul, nggak menentu. Nggak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Ini nih ya dok yang dinamakan lagi musim pancaroba ya dok. Betul. Sebenarnya tuh definisi dari musim pancaroba sendiri itu apa sih dok? Musim pancaroba itu sakjane enggak? Perubahan cuaca yang tiba-tiba. Ekstrim istilahnya gitu ya dok. Kalau ekstrim sih enggak ya, kayak cenderung dia tiba-tiba. Kadang di suatu tempat ya panas, suhunya agak tinggi, nanti di tempat lain hujan. Atau saat ini panas, tiba-tiba mendung hujan. Perubahan cuaca yang tiba-tiba, mendadak, enggak tentu. Pancaroba kurang lebih pengertiannya seperti itu, kurang lebih. Nah, ini pasti Sobat Prima ini juga pasti bertanya-tanya. Kenapa sih dok kalau musim pancaroba itu identik dengan banyak penyakit, banyak yang sakit? Itu kenapa dok? Betul. Satu, kondisi kesehatan dari setiap orang itu berbeda-beda. Karena perubahan cuaca yang tiba-tiba, tubuh juga itu perlu menyesuaikan diri Pak, dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Suhu tubuh itu perlu menyesuaikan diri. Terkadang untuk orang-orang yang kurang fit itu akan mudah sekali terserang penyakit-penyakit khususnya yang di musim pancaroba ini. Ada beberapa penyakit yang banyak terjadi kasusnya pada baik anak, dewasa, lansia akan banyak terserang pada musim pancaroba ini. Nanti kita bahas penyakit apa aja ya yang sering sekali terjadi. Nah dok, ini Sobat Prima di rumah ini pasti penasaran nih. Kira-kira penyakit apa sih dok penyerta dari musim pancaroba seperti ini nih? Yang paling banyak itu babilnas, batuk, pilek, panas. Satu paket ini ya dok ya. Satu paket, tapi tidak mesti ada panas. Kebanyakan kasus yang sering saya temui waktu jaga di IGD itu babilnas, baik anak, dewasa, lansia itu banyak sekali yang babilnas. Oh, seperti salah itu. Satunya itu. Kemudian ada demam berdarah juga, Demam berdarah. Influenza, demam seperti itu banyak sekali. Kalau diare dok, pripun ini dok? Diare juga banyak juga diare kasusnya. Ini memang orang bilang ini musimnya orang sakit ini ya dok, kalau pancaroba ini ya dok. Betul. Nah, kira-kira nih dok, dengan kondisi seperti ini, kiat-kiat khusus untuk Sobat Prima di rumah semua ini apa dok? Biar kondisi tetap fit, tetap bisa beraktivitas di luar rumah, itu kira-kira apa ini dok? Kiat-kiatnya kalau menurut saya nanti saya bagi jadi dua ya Pak. Yang pertama, jadi dua ya dok ya. Yang pertama di faktor diri kita sendiri, yang kedua nanti di faktor lingkungan. Kalau di diri kita ya jelas satu, istirahat cukup, dua, makan makanan bergizi, tiga, dengan suplemen Harus minum vitamin gitu ya dok? Ya, vitamin. Empat, olahraga. Lima, air putih yang cukup. Minum air putih yang banyak ya dok? Air putih yang banyak sesuai dengan kebutuhan kita. Karena nanti setiap orang akan berbeda-beda kebutuhannya, tergantung dari berat badan masing-masing orang. Seperti itu. Nah, kalau untuk faktor lingkungan ini dok, gimana dok? Faktor lingkungan, karena kita kan kondisinya tidak menentu ya Mbak, kadang hujan, kadang enggak. Nah, tentu yang pertama PHBS ya, perilaku hidup bersih kita.
perilaku hidup bersih kita ya dimulai dari lingkungan. Kita kalau hujan otomatis nanti kemungkinan besar akan terjadi genangan-genangan air. Nah, itu nanti jadi sumber untuk menelur telur ya, telur nyamuk. Nyamuk ini yang bahaya ini ya dok. Nyamuk demam berdarah. Jadi ya sebisa mungkin kita harus membuang karena nyamuk demam berdarah itu senangnya di air-air yang bersih. Gitu ya dok ya. Bukan di got-got, bukan. Oh air malah bersih. seperti itu. Oh iya. Makanya kita harus istilahnya menutup tempat-tempat air bersih. Kita sama kalau di luar ada yang menggenang-genang ya ditumpahkan saja airnya. Wadahnya ditempatkan supaya tidak tertampung air hujan nanti jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nyamuk. Seperti itu. Terus yang kedua ya pembersihan lingkungan sekitar karena nanti munculnya bisa jadi diare itu karena kita kurang bersih. Mungkin anak-anak kita main di luar terus kebersihan Cuci tangannya ini dok, lingkungan. yang kemana-mana ya. Itu cuci tangan anak juga wajib di perlu perhatian khusus bagi orang tua yang punya balita ya. Tuh. Ini soalnya kalau misalnya anak kecil yang sakit ini ya, ini pasti ibunya ini luar biasa ini. Wah, ibunya udah kalang kabut itu. Kalang kabut ini anak kecil, soalnya kan susah bilang sakit apa, nggak kayak dewasa mungkin bisa, oh yang ini yang sakit, yang itu yang sakit gitu ya dok. Malah lebih baik itu ya segera diperiksakan saja anaknya ke rumah sakit atau klinik atau dokter praktek mandiri. Segera diperiksakan aja, jangan sampai terlambat. Misal dia diare seperti itu, jangan sampai udah dehidrasi baru ke Paskes, baru ke rumah sakit, baru periksa ke fasilitas kesehatan. Takutnya kalau dehidrasinya berat, nanti penanganannya pun agak sulit. Kita mengembalikan ke kondisi awal. Itu. Untuk sobat Prima di rumah ini pasti bertanya-tanya, kira-kira pada kondisi apa sih dok perlu penanganan ke fasilitas kesehatan, atau mungkin misalnya seperti ini, aduh badannya demam, apakah cukup dikasih obat yang di rumah, obat mungkin di kotak P3K, atau mungkin langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan, itu gimana dok? Oke. Yang perlu diperhatikan, ini kita ngomongin umum aja dulu ya Mbak ya, umum baik anak, dewasa, lansia. Kalau demam, obat sejuta umat ya paracetamol ya. Itu sejuta umat, obat paling aman. Boleh penanganan pertamanya satu kompres dulu aja pakai air hangat, yang kedua dengan paracetamol. Kalau untuk dewasa kategori dewasa itu 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas sampai lansia boleh satu tablet itu 500 mg diminum itu. Nanti kalau anak ada dosis khususnya, tergantung dari berat badannya anak. Nanti kan saya kasih tipsnya gimana sih pakai paracetamol untuk anak supaya nanti di rumah tidak bingung dosisnya berapa seperti itu. Yang pertama tadi ya, kalau dewasa dan lansia, betul, paracetamol tetap ya dok. Paracetamol dosisnya sama 500 mg, bisa diminum sampai 4 kali sehari. Dosis maksimal ya dok. Maksimal sebenarnya 3000 mg, 3 gram sehari. Itu dibagi jadi 6 dosis bisa per 4 jam sekali, itu dosis maksimalnya. Jadi bisa sampai 6 kali dalam sehari dosis 500 mg. Untuk amannya pakai yang 3 sampai 4 saja sehari. 3 sampai 4 kali 500 mg sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, misal ada mual muntah di apotek banyak sekali obat mual muntah sediaannya. Itu aman dipakai, tidak perlu resep dokter juga, tidak perlu. Biasanya kan hanya pusing, mual muntah, demam. Penanganan pertamanya itu. Sebelum ke dokter boleh diminumkan, itu tidak masalah. Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak pripon ini dok? Paracetamol nih supaya ibu di rumah tidak bingung saya ngasih dosis berapa. Kasih berapa ini anak saya ini? Bingung ini pasti. Kita kasih yang, kalau saya sukanya yang berat di bawah 10 kilo pakai yang paracetamol drop saja. Pakai yang drop ya dok? Pakai yang paracetamol drop itu 60 mg. Itu nanti setiap 1 kilogram dosisnya 0,1 mili. Nanti kan ada spetnya. Ada tulisannya 0,1 sampai 1 mili. Jadi kalau sampai beratnya 10 kg ya maksimal 10
maksimal 1 ml. 1 ml. Setiap 1 kilogram naik 0,1 dosisnya. 0,1 gitu ya dok. Kalau beratnya 5 ya pakai 0,5 atau 0,6 masih oke. Itu yang di bawah 10 10 kg kilo. berat Nanti, badannya. nanti yang di atas 10 misalnya 10 sampai 15 atau sampai 18. 15 sampai 18, 10 sampai 15 sampai 18 itu pakai paracetamol sirup saja. Pakai yang sirup ya dok, yang pakai sendok itu ya. Pakai sendok. Dosisnya berapa? Dosisnya untuk yang tadi 10 sampai 15 sampai 18 ya tadi ya. Itu bisa pakai 1 sendok teh. Kan nanti ada takarannya. Oh iya betul, atau 1 sendok takar. sendok takar 5 cc. 5 cc ya dok. 5 ml itu ada ukurannya. Itu untuk yang beratnya 12 sampai 15. Nanti yang 15 sampai 18 pakainya 1,5 atau 7,5. 7,5 cc. 7,5 cc. Di sendok takarnya ini pasti ada ya dok. Pasti ada. Nanti untuk yang 20 ke atas pakainya 10 cc. Yang 10 cc. Untuk digaris bawahi di sini kan yang penting isinya ini paracetamol. Untuk merek bisa semua merek ya dok. Bebas. Isinya paracetamol, mereknya sembarang. Sembarang merek. Cocoknya pakai apa? Nanti ada banyak juga sih selain paracetamol, ada ibuprofen segala macam. Tapi yang gampang paracetamol aja lah. Yang gampang dan aman. Yang gampang dan aman untuk semua orang, aman paracetamol. Nah, untuk sobat Prima semua di rumah perlu juga digarisbawahi bahwa kompres yang terbaik, yang benar itu kompres air hangat ya dok. Kompres air hangat. Betul, bukan air dingin. Mungkin ya sobat Prima di rumah bingung ya. Kompresnya pakai air dingin, apalagi anak-anak kan pasti rewel, nggak bakal mau dikasih kompres, apalagi air dingin. Nah, itu mungkin nanti jadi solusi setelah melihat podcast kita ini jadi paham. Oh, ternyata pakai air hangat, nggak air dingin. Jadi selama ini saya salah. Mungkin bisa evaluasi seperti itu ya dok. Kenapa harus pakai air hangat? Nanti prinsipnya adalah hangat itu untuk vasodilator dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya dia akan lebih mengembang, membesar. Nah itu pengurangan uap panas dari dalam tubuh akan lebih cepat. Kalau dia dingin, pembuluh darahnya nanti mengkerut. Mengkerut malah. Nah, mengkerut pembuangan panasnya makin tidak terbuang panasnya. Kalau demam pakainya hangat, tapi nanti kalau misal keseleo, memar itu baru pakai yang kompres dingin. Kompres dingin. Tujuannya itu tadi karena pakai bahasa awam aja ya Pak. Oh iya, mungkin biar sobat Prima di rumah biar enggak bingung gitu. Elastisitas dari pembuluh darah, intinya itu aja. Kalau hangat dia nanti membesar, pengeluaran panasnya bisa lebih cepat. Kalau dingin dia malah mengkeret, pembuangan panasnya tidak maksimal. Malah sulit lama gitu ya dok. Betul. Selain itu juga nggak nyaman mungkin ya. Badan panas, kena dingin, wah tidak nyaman. Mandi pun ya enaknya pakai air hangat ya Mbak. Betul. Badan meriang. Betul. Nah, ini kira-kira untuk tindakan preventif atau pencegahan atau kiat-kiat khusus lah. Ini rahasia dari Dokter Woro ini kira-kira ya. Ini apa dok menghadapi musim yang sebelum kesana ya Mbak. Sebelum kesana ya. Sebelum kesana nanti ini ibu-ibu di rumah harus mengenali tanda-tanda bahaya dulu terhadap anaknya. Ya, kapan harus dibawa ke rumah sakit? Kapan harus diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan? Kapan? Itu ya. Karena saya banyak menemui kasus juga di bawah itu sudah dalam keadaan yang dehidrasi berat. Kemudian kalau pas dia batuk pilek sudah menjadi sesak. Nah, itu kita penanganannya agak lebih ekstra nanti di rumah sakit. Ya, dok, ya. Satu ya, misal dia kena diare. Nah, diare muntaber. Diare sama muntah-muntah. Kapan sih harus dibawa ke rumah sakit? Kalau sudah muncul tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi itu apa dong? Tanda dehidrasi satu, ya anaknya itu ngelentruk air, lemes, ngelentruk, tidur terus, dibangunin, ngantuan, bangunin kok tidur lagi. Nah itu salah satu tanda anaknya
dehidrasi. Nah, nek anaknya masih rewel, masih nangis, masih pelayon sana sini itu aman. Berarti yang masih kondisinya bagus itu ya dok? Kondisi bagus kalau dia masih pelayan. Kadang kan ibu-ibu ada yang anaknya kok rewel aja Malah bingung ya? malah bingung. Justru anaknya tidur itu yang bahaya. Berbahaya. Nah, anaknya tidur ngelentruk dikira ibunya wis anaknya ndak rewel. Nggak apa-apa. Ndak apa-apain. Lah, itu jangan-jangan salah satu tanda dehidrasi. Gitu. Ini yang orang kebanyakan itu salah Persepsi, salah mikir gitu. mikir. Anaknya tenang-tenang dikira nggak apa tidur. Satu itu tanda dehidrasi. Kedua, anaknya sama sekali tidak mau makan, tidak mau minum. Nggak mau makan, nggak mau minum, sama sekali Sama ya dok. sekali tidak ada yang masuk daerah tidak mau makan, tidak mau minum. Kalau anak masih mau minum, masih mau makan, aman. Masih dalam tahap aman. Nah, intinya adalah kalau mencret itu cairan yang keluar harus sama dengan cairan yang masuk. Balance gitu ya dok. Balance. Jadi dia tidak akan dehidrasi. Kalau mencret terus, muntah terus, nggak ada yang masuk. Nah, ini akan jadi nanti dehidrasi. Dehidrasi nanti kita bagi ada ringan, sedang, berat. Kalau masih ringan, sedang, masih lebih mudah kita menangani. Kalau yang berat itu agak lebih susah kita menangani di IGD. Bukan susahnya nanti infusnya susah perawatnya karena pembuluh darahnya sudah kolaps, pembuluh darahnya sudah menyempit. Nah, susah kita cari pembuluh darah karena dia kekurangan cairan. Terus tanda yang ketiga yang gampang dari kuku. Dari kuku ya dok ya? Dari kuku ini kan warnanya pasti merah ya, pink ya warnanya ya. Iya, pink ini Pink. dok. Pink. Terus nanti kalau dia dehidrasi, kita tandanya dipencet aja. Kalau dipencet ini kan dia jadi putih. Nah, dari putih kembali menjadi pink itu kurang dari 2 detik. Oh gitu ya dok. Itu bisa dipraktekkan di rumah Bisa dipraktekkan ini, ya. Buat sobat Prima semua di rumah, nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Apa intinya kita pencet dia jadi putih kembali lagi jadi pink jadi merah itu dalam waktu kurang dari 2 detik. Nah, tandanya itu aja yang dipegang sama ibu di rumah. Kalau sudah ada muncul salah satu saja, sudah segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik itu ke puskesmas boleh, ke rumah sakit boleh, ke klinik juga boleh, bisa. Dan jangan lupa ini buat ibu-ibu, riwayat pengobatannya harus tahu. Jadi dikasih apa sebelumnya, jam berapa minumnya, itu harus paham dan harus tahu paham. ya dok. Karena apa? Kebanyakan itu datang ke rumah sakit sudah dikasih apa? Nggak tahu. Pokoknya obatnya warna putih dok cilik-cilik. Nah, obat warna putih cilik-cilik ini Bingung ini dokternya nanti ya. Paling nggak tahu namanya, nama obatnya ini atau dibawa aja bungkusnya. Atau mungkin yang tambah enak itu kalau difoto. Nah, mungkin nggak bingung nggak apa, mungkin untuk sobat Prima di rumah setiap pengobatan atau minum obat apapun boleh didokumentasi, difoto. Mungkin kalau keperluan seperti ini bisa dimanfaatkan ya dok. Karena itu informasi yang penting bagi kami ya, para dokter yang menangani itu informasi yang penting bahwa pasien ini sudah dapat obat ini kurang ada reaksi misalnya seperti itu. Jadi kita akan berpikir untuk mengganti obatnya atau mengkombinasikan obat dengan obat lain seperti itu. Intinya di situ harus tahu riwayat pengobatannya, terutama ibu-ibu ini harus open, nggak cuma open sama anaknya tapi open juga sama obatnya apa yang sudah masuk. Tapi ada juga sih beberapa yang puyer ya. Kalau puyer itu ya agak susah. Susah, nggak ada namanya. Nggak ada namanya beberapa apa namanya vaskes itu puyer kok tapi nggak ada keterangannya ini puyer ini isinya obat apa itu nggak ada. Kalau itu kan yo sudah. Tapi kalau yang pakai bungkusan sirup itu sebisa mungkin hafal namanya. Kalau enggak foto atau dibawa kemasannya. Ya. Untuk dewasa sama nanti tandanya juga seperti itu dehidrasi. Yo dia lemas, makan minum nggak mau, cenderung tidur aja itu tanda-tanda dehidrasi harus segera ke rumah sakit. Nah, itu yang harus diketahui. Itu untuk dehidrasi ya. Nanti ada untuk batuk pilek. Untuk batuk pilek ini gimana ya dok?
Batuk pilek itu 80% kasus karena virus. Karena virus yang jelas pasti menular. Ya, menular karena virus. Jadi misal lek anak tanggane batuk pilek ya aja dicampur dhisik. Makannya jangan dicampur. Kadang-kadang kan dulang-dulangan tuh ibu-ibu sore-sore ngomong anake, dulang anake wong tapi anake batuk pilek nanti ketularan semua. Itu ya. Batuk pilek kalau dia ndak ada sesek itu aman. Nggak usah Aman ya, Dok? Batuk pilek kegawatannya apa? Kegawatannya dia sesak nafas. Sesak nafas bisa dilihat dari pola nafasnya anak. Kalau pola nafasnya cepat, pasti dia sesak nafas. Nah, jadi kita harus perhatikan. Ibu-ibu sudah paham lah pola nafas anaknya itu ketika sehat seperti apa. Nafasnya kalau santai ya itu tidak sesak. Tapi kalau dia cepat terus nanti dibuka bajunya ada pergerakan dada yang terlalu ekstrim, narik napasnya sampai cekung, mungkin ini dadanya cekung, nah itu sesak napas itu kegawatan, harus segera ke rumah sakit. Sesak nafas. Terus antibiotik perlu enggak sih? Ya, Tidak. Nah itu jadi pertanyaan, antibiotik perlu tidak? Karena 80% kasus itu karena rotavirus ya, karena virus antibiotik itu tidak diperlukan karena antibiotik hanya untuk bakteri bakterial, hanya untuk infeksi bakteri. Kalau rotavirus atau virus yang menginfeksi tidak perlu karena dia nanti akan sembuh sendiri. Intinya akan itu sembuh sendiri, Dok ya? akan sembuh sendiri. Yang perlu kita obati apanya? Kita obati cuma simptomnya aja. Yang muncul apa? Demam, kita kasih obat demam. Panas kita kasih sama demam sama ya. Mual muntah kita kasih obat mual muntah. Batuk ya kita kasih obat batuk. Mau batuknya grok-grok, riake kuning, wis enggak perlu antibiotik. Enggak perlu antibiotik ya. Emang terkadang ini sobat Prima di rumah juga kalau enggak antibiotik tuh saya enggak sembuh. Kadang mungkin mindsetnya seperti itu. Dok, kalau saya enggak dikasih antibiotik saya enggak bakal sembuh. Kalau minum antibiotik ini saya sembuh. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Dok, ini? Kita nanti bicara tentang bahayanya penyalahgunaan antibiotik. Bahayanya itu wah ngeri. Penggunaan antibiotik itu. Intinya tadi 80% kasus karena dia infeksi rotavirus, infeksi virus, jadi tidak perlu antibiotik. Kecuali tadi muncul sesak. Cirinya virus dan bakteri apa sih? Kalau virus itu demamnya langsung tinggi. Langsung tinggi. Anak ini awalnya enggak apa-apa, tiba-tiba demam 39, 40. Itu kemungkinan besar adalah virus. Kalau bakteri dia demamnya dari semelenget dulu. Semelenget baru dia naik. Kalau virus dia langsung tinggi. Terus sesak, harus segera ke rumah sakit, nanti akan ada pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya lab darah atau mungkin foto ronsen dan lain sebagainya. Nanti akan diperiksa sama dokter yang bertugas, ini perlu pemeriksaan apa. Dari situ baru kita bisa menentukan ini perlu antibiotik atau tidak. Kalau dia muncul sesak. Karena kalau dia sudah sesak, ya itu gejalanya sudah berat. Kemungkinan besar bisa mix, bisa double infeksi, bisa virus, bisa bakteri juga. Yang perlu diketahui ya untuk ibu-ibu sekalian itu penyalahgunaan antibiotik. Resikonya apa sih? Resikonya resisten itu apa, Dok? Ini bahasa awamnya ini mungkin ya. Sobat rumah masih bingung ya. Resisten itu apa sih? Resisten itu kebal. Jadi tubuh ini kebal terhadap antibiotik. Kalau terus-terusan diberikan antibiotik yang tidak sesuai dengan indikasi sakitnya. Suatu saat si anak ini butuh antibiotik itu sudah mempan lagi. Ini yang mungkin tidak tahu ya dari ibu-ibu di rumah, orang kebanyakan, tidak cuma ibu-ibu ya, dikit-dikit antibiotik. Karena saya pernah dapat kasus dulu zaman sekolah itu bayi umur 3 tahun. 3 tahun itu saya masih sekolah gitu ya. Dapat bayi 3 tahun, anak umur 3 tahun itu dengan keluhan batuk pilek, sesak.
pilek, sesak. Dan menurut ibunya itu kambuhan, sering kayak gitu, batuk Sering ya, pilek Dok? sesak, batuk pilek, batuk pilek, batuk pilek, nggak ada sesaknya waktu itu. Oh iya. Batuk pilek, kemudian yang terakhir dia ke rumah sakit ada sesaknya. Sesaknya dibawa ke rumah sakit, kemudian kita lakukan serangkaian pemeriksaan, didapatkan hasilnya adalah infeksi paru-paru. Angka infeksinya tinggi sekali. Itu kalau nggak salah hampir 30.000, 29 atau 28.000 waktu itu ya. Nah, oleh dokter anaknya waktu itu ya diberikan antibiotik ini pertama. Kok nggak ada perubahan? Iya. Nggak ada perubahan klinis, anaknya masih tetap sesak, kemudian dikultur, kultur darah waktu itu ya. Untuk dilihat sih antibiotik apa yang cocok untuk anak ini. Oh gitu ya. Kultur darah hasilnya keluar ternyata hampir semua antibiotik resisten anak ini. Berarti ini si anak sudah minum bermacam-macam antibiotik. Betul, setelah kita gali ke orang tuanya ternyata setiap anak batuk pilek antibiotik masuk dan itu tidak mencapai dosis yang diajukan. Misalnya harus diminum 3 hari, dia cuma minum 1 hari, iya. cuma minum 1 kali, setelah itu udah. Setelah dirasa badannya enak sudah tidak perlu minum obat. Mungkin Nah. gitu ya, Dok. Betul. Karena sifatnya antibiotik itu dia membunuh kuman, membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Itu. Kadang kalau di dalam tubuh kita tidak ada bakteri yang untuk indikasi, dia akan membunuh flora normal bakteri tubuh kita. Makanya ada orang minum antibiotik dia bisa mencret, dia bisa diare. Itu membunuh flora normal bakteri yang ada di dalam usus kita, makanya bisa mencret. Bakteri di usus kita kan ada Listeria coli, E. coli ya, mungkin sudah pada familiar dengan bakteri ini. Nah, ini berperan penting di tubuh kita nih, E. coli ini. Kalau antibiotik masuk tanpa indikasi, antibiotik ini akan membunuh E. coli, kuman bakteri E. coli di tubuh kita. Bila kita mencretnya karena antibiotik yang tidak sesuai indikasi. Kembali ke anak tadi ya. Oh iya. 3 tahun tadi ya. Gimana ceritanya? Terus gimana Dok? itu penanganannya kalau sudah resisten? Ya sudah, tidak ada yang bisa dilakukan. Berarti tidak bisa ngasih antibiotik, Ya, intinya gitu ya, Dok? antibiotiknya semua resisten. Kan antibiotik yang paling tinggi resisten juga. Semuanya resisten. Anak 3 tahun ya, tiga Dok? tahun. Waktu itu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Tetap juga akhirnya ya meninggal dunia. Karena infeksi bakteri harus pakai antibiotik, dan anak ini semua antibiotik resisten. Semua antibiotiknya dia tebal, tidak mempan. Ini yang perlu diwaspadai ya, waspadai. Dok? Jadi kita tidak bisa sembarangan ngasih antibiotik. Lebih baik periksakan saja ke orang yang lebih mengerti tentang ilmu kesehatan supaya tidak salah kaprah. Ya. Tuh. Kayaknya ceritanya sudah sampai situ ya. Buat sharing aja ke penonton Prima. Biar Sobat Prima paham untuk menghadapi situasi pancaroba seperti ini, saya harus gimana gitu loh. Terkadang seorang ibu itu kan tidak harus memikirkan dia sendiri, pasti keluarga di rumah, anak, suami, keluarga yang lain, ini luar biasa nih. Ya, itu dia. Intinya itu tadi sudah kita bahas bersama apa yang harus dilakukan di rumah dulu ya, sama tanda-tanda kegawatan terhadap keluarga kita mungkin yang sedang sakit di rumah. Oke, itu. Begitu ya, Dok. Nah, ini tadi untuk kiat-kiat sudah dijelaskan ya, Dok. Preventif pencegahan juga sudah. Kemudian macam dan jenis penyakit juga sudah. Terus cerita-cerita tentang pengalaman dokter merawat pasien dengan tanda kegawatan, dengan tanda yang sudah resisten terhadap antibiotik juga sudah. Ini sepertinya ini kita sudah berada di penghujung acara ini, Dok. Dokter Woro, terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Sama-sama Mbak Evi. Iya, menemani bincang kita pada hari ini bersama Sobat Prima semua.
Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat bagi Sobat Prima semua. Amin. Amin. Baik Sobat Prima, sampai bertemu kembali pada podcast Prima selanjutnya. Bincang Prima, Saya mau sehat.